Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan materi tentang peluang. Dan media yang akan kami gunakan adalah koin. Kelompok kami akan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Wai Saputra. Saya dari kelas 12 IPS 1. Dan saya sebagai moderator kelompok 2. Kelompok kami akan membahas materi tentang peluang. Sebelum kami lanjut ke materi tentang peluang, kelompok kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Jaya Putra. Saya anggota dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odysseus Kolonhard dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peluang koin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lekar Suci dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang, yaitu peluang pelemparan koin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitrianda, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang koin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Cantika akan menjelaskan tentang peluang koin. Lagi apa ini? Apa aku boleh kegabung? Boleh. Ngomong kalian tahu nggak sih? Kalau misalnya kita lempar koin ini, yang muncul duluan tuh angka atau gambar ya? Kalian mau tahu gimana caranya menentukan koin itu jatuh duluan, angka atau gambar? Kalian mau tahu? Yes. Baiklah, buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara menyelesaikan soal ini, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas tentang peluang. Baiklah, sebelum kalian mengetahui tentang apa itu dasar-dasar peluang, kalian harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari peluang. Pengertian dari peluang akan dijelaskan oleh kelompok kami, Lekar Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang peluang, yang dimana menggunakan alat peraga koin. Baiklah, di sini saya akan membahas pengertian peluang suatu kejadian. Peluang adalah nilai kuantitas untuk menyatakan beberapa besar terjadinya suatu peristiwa. Peluang juga bisa disebut sebagai probabilitas. Maka pembahasan peluang ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Mengingat kehidupan itu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Contoh penerapan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari bisa kamu ambil dari hal sepele, yaitu pelemparan koin. Apakah kamu bisa memastikan nilai 2 buah koin yang muncul dilemparkan? Tentu tidak. Ya, 3 hal yang harus kita patut ketahui untuk menentukan peluang, yaitu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Baiklah, saya akan lanjut pengertian percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan nilai suatu peluang. Misalnya, proses pelemparan 2 buah koin dan 2 buah dadu, pengambilan bola dalam kotak, pengambilan kartu, dan lain sebagainya. Di sini saya akan lanjut pengertian ruang sampel. Ruang sampel adalah semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan dan sebanyak elemen yang sampelnya dinotasikan NS. Misalnya, kamu melempar 2 buah koin. Kemungkinan misalnya yang muncul adalah AG, GA, AA, GG, yang dimana A itu angka dan G itu gambar, G itu gambar, A itu angka, dan A itu angka-angka, dan GG itu gambar-gambar. Baiklah, di sini saya akan lanjut pengertian kejadian. Kejadian adalah hasil diharapkan kejadian pada ruang sampel. Kejadian dinotasikan sebagai NA. Misalnya, berapa banyak kejadian muncul satu angka A dan
satu angka G pada pelemparan dua buah koin. Munculnya satu angka A dan satu angka G bisa diperoleh dari AG, GA. Dengan demikian, banyaknya kejadian muncul satu angka A dan satu angka G adalah 2. Baiklah, di sini saya akan lanjut peluang suatu kejadian, yang dimana suatu kejadian erat kaitannya dengan pembahasan tentang peluang sampel dan kejadian suatu peluang kejadian adalah perbandingan antara suatu kejadian NA dan suatu kemungkinan yang ada dan NS secara sistematis rumus peluang suatu kejadian A. Pada rumus sampel S adalah sebagai berikut. Rumus peluang adalah PA sama dengan peluang terjadinya A. Lalu NA sama dengan banyaknya elemen terjadinya A dan NS sama dengan banyaknya elemen ruang sampel S. Itulah rumus peluang. Peluang terjadinya suatu kejadian yaitu berada di rentang 0 dan 1. Nilai 0 ditunjukkan kejadian yang mustahil terjadi atau banyaknya elemen A sama dengan 0. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan kejadian yang pasti terjadi atau banyaknya elemen A sama dengan ruang sampel secara sistematis bisa dinyatakan sebagai berikut. Contoh peluang 0 dan 1 adalah sebagai berikut. 1. PA sama dengan 0 atau kejadian yang mustahil terjadi. Misalnya, laki-laki melahirkan. 2. PA sama dengan 1 atau kejadian yang pasti terjadi. Misalnya, matahari terbit dari timur. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya tentang peluang yang pertama, yaitu pengertian peluang suatu kejadian. Yang kedua, pengertian percobaan. Yang ketiga, pengertian ruang sampel. Yang keempat, pengertian kejadian. Yang kelima, peluang suatu kejadian. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu adalah pengertian dari peluang. Pasti kalian semua belum mengerti tentang apa itu peluang. Dengan mengenali materinya saja, kalian pasti belum tentu ngerti. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal dari peluang yang akan dijelaskan oleh Odysseus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang peluang pelemparan koin. Peluang pertama yaitu adalah satu koin, berarti kita menggunakan satu koin. 1. Pada pelemparan sebuah uang logam, peluang munculnya sisi gambar adalah. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara menjawab soal ini. Karena kita akan menggunakan uang, saya akan menggunakan ini. Yang pertama itu adalah 500, itu bisa kita jelaskan sebagai A. Dan jika kita balik yaitu adalah gambar Garuda yaitu adalah B. Nah, cara untuk mengisinya itu adalah, karena ini kita menggunakan satu koin, berarti A dan G. Nah, yang ditanya itu adalah sisi gambar. Sisi gambarnya itu adalah 1. Jadi, cara mengisinya adalah menggunakan rumus peluang sama dengan N per S. N itu adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Peluang munculnya sisi gambar. Dan S itu adalah sampel. Sampelnya ada 2, A dan G. Jadi, cara menjawabnya itu adalah sisi gambarnya itu hanyalah 1 dan sisi gambarnya ada dan sampelnya adalah 2. Jadi 1/2. Baiklah, terima kasih, saya akan menjelaskan soal selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan soal kedua, yaitu adalah peluang kedua menggunakan 2 koin. 2 buah koin dilempar bersamaan. Jadi peluang munculnya 2 angka itu adalah. Baiklah, cara menyelesaikannya itu adalah yang pertama, karena kita menggunakan 2 koin, berarti cara menulisnya itu adalah A dan G dan A dan juga G. Caranya itu adalah A ke A
dan A ke G. Selanjutnya itu adalah G ke A dan G ke G. Untuk rumusnya itu sama saja seperti soal sebelumnya, yaitu adalah peluang sama dengan N per S. N-nya itu adalah peluang munculnya dua angka. Jadi dua angka berarti A dan A. Untuk sampelnya yaitu adalah ada 4. Jadi jawabannya itu adalah 1/4. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, karena dua soal sebelumnya itu terasa bosan, saya akan menambahkan satu lagi soal. Peluang kedua, yaitu masih menggunakan dua koin. Dua koin dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya dua minimal satu gambar, itu adalah, cara untuk menyelesaikan itu sama saja seperti nomor 2 tadi. Cara menulisnya adalah A dan G, A dan G, A ke A dan A ke G, G ke A dan G ke G. Untuk rumusnya yaitu adalah peluang sama dengan N per S. Untuk sampelnya itu masih ada 4, yaitu sampelnya ada 4. Untuk R yang ditanya yaitu adalah peluang munculnya minimal satu gambar adalah, karena dia bilang minimal, jadi mau 1 atau 2 juga boleh. Ini adalah peluangnya 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya yaitu adalah 3/4. Saya akan menjelaskan satu contoh. Karena dia bilang minimal nih, misalnya guru suruh nyuruh 50.000, si Udin bawa 100.000, boleh dong. Begitu juga soal ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, apakah kalian sudah mengerti materi yang dijelaskan oleh Odi atau contoh soal yang dijelaskan oleh Odi? Belum? Kalian belum mengerti? Baiklah, kita akan tambahkan beberapa contoh soal lainnya yang akan dijelaskan oleh Anissa. Baiklah, kita akan menyelesaikan soal berikut. Dua uang mata uang logam dilempar bersama-sama. Peluang munculnya dua angka adalah, baiklah, di sini terdapat ruang sampel AA, angka-angka, AG, angka gambar, GA, gambar angka, GG, gambar-gambar. Baiklah, banyaknya sampel adalah 4. Baiklah, yang ditanya dari soal berikut adalah munculnya dua angka adalah, jadi di sini dua angka berarti AA. Banyaknya angka adalah satu kejadian. PA peluang angka, NA banyaknya angka, per NS banyaknya sampel. Banyaknya angka adalah 1 dan banyaknya sampel adalah 4. Jadi jawabannya 0,25. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Kita akan lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang berikut. Di sini kita lebih dahulu kita tentukan titik sampelnya. Di sini saya memegang dua koin, dan jika saya lemparkan dua koin, bisa saja yang ujungnya angka gambar, dan saya lempar lagi, bisa saja munculnya gambar angka. Dan jika saya lempar lagi, bisa saja munculnya angka, dan jika dilempar lagi, bisa saja munculnya gambar-gambar. Baiklah, jadi titik sampelnya, kalau satu koin saja itu sudah jadi angka dan gambar. Dan jika dua koin, angka dan gambar. Jadi kita tentukan titik sampelnya. AA, angka-angka, AG, angka gambar, GA, gambar angka,
GG gambar-gambar. Baiklah, kita masuk ke soalnya. Tentukan peluang munculnya sisi yang sama pada pelemparan 2 koin. Nah, munculnya sisi yang sama itu, sisi yang sama ada 2, angka-angka, gambar-gambar. Jadi sisi yang sama itu ada 2. Dan banyaknya sampel itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini hasilnya. Bisakah kita kecilkan peluangnya? Tentu saja bisa. Jadi 1/2. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. 2 koin dilempar bersamaan. Peluang munculnya sisi angka pada koin pertama dan sisi gambar pada koin kedua. Nah, jadi sampel angka dan gambar itu sampelnya ada 1 ya. Dan jadi sampelnya ada 1. Nah, banyaknya sampel adalah 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya sampel itu ada 4. Jadi jawabannya 1/4. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke soal yang berikutnya. Peluang munculnya semua angka pada pelemparan 2 koin adalah, nah, jika kita mendapatkan soal seperti ini, maka yang perlu kita cari pertama kali adalah titik sampel. Nah, di sini 2 buah koin. Jadi 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat 2. Nah, jadi dengan 4. Dan dari peluang munculnya angka pada pelemparan 2 koin adalah angka gambar, GA gambar angka, GG gambar gambar. Jadi jawabannya, jadi di sini terdapat angka. Jadi ada 1. Jadi 1. Dan yang kedua adalah kita cari titik sampelnya. Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah titik sampelnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah kalian sudah mengerti contoh soal yang dijelaskan oleh Anissa? Mudah bukan? Tentu saja, peluang itu sangat mudah. Dan buat kalian yang belum mengerti tentang apa itu peluang, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya yang akan dijelaskan oleh Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini akan saya jelaskan contoh soal yang pertama, yaitu pada pelemparan 2 mata uang, peluang diperoleh angka dan gambar. Sebelum kita menjawab, kita akan mencari sampel peluangnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Baiklah, itulah sampelnya adalah hasilnya jadilah n s sama dengan 4. Baiklah, kita mencari sampel kedua, yaitu angka dan gambar. Sampel angka dan gambar adalah angka, gambar, dan gambar angka. Jadi sampelnya adalah NA sama dengan 2. Baiklah, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Kita sudah dapati NA-nya dari 2 dan kita sudah dapati NS-nya dari 4. Baiklah, sama dengan 2 bagi 2 per 4 bagi 2. Rumusnya adalah 1/2. Baiklah, kita akan melanjutkan contoh soal yang kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Sama seperti sebelumnya, contoh soalnya adalah pada pelemparan 2 mata uang, peluang diperoleh angka pada mata uang
gambar, gambar angka dan gambar. Maka jadi sampelnya adalah NS sama dengan 4. Baiklah, kita akan mencari sampel yang kedua, yaitu angka pada koin 1. Sampel angka pada koin 1 adalah angka gambar, gambar angka. Jadi hasilnya NA sama dengan 2. Baiklah, kita akan mencari rumusnya. Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NX. NA nya kita dapati dari 2 dan NX nya kita dapati dari 4. Maka 2 bagi 2 per 4 bagi 2. Hasilnya sama seperti sebelumnya, 1 per 2. Baiklah, itulah penjelasan soal 1 dan 2 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? So, easy bukan? Materi tentang peluang itu memang sangat mudah buat kalian yang mau belajar tentang sepenuhnya apa itu materi peluang. Buat kalian yang masih belum mengerti tentang peluang, kami masih ada lagi nih beberapa contoh soal dari peluang yang akan dijelaskan oleh Linda. Oke, saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. 3 buah uang logam. Di sini saya sedang megang 3 buah uang logam, di mana uang logam hanya terdiri dari angka dan gambar saja, tidak ada yang lain. Terus, tentukan peluang munculnya paling sedikit 1 angka. Sini kita jawab. Sekarang kita tentukan NS-nya. Kita lihat dari diagram yang sudah kita gambar, kita sambungkan angka
AG, koin pertama. Ini koin kedua, AG. Kita sambungkan juga AA, AG, GA, dan GG. Nah, S-nya sama seperti tadi. AA, AG, GA, dan GG. N sama dengan 4. Nah, jadi itulah contoh soal yang kedua yang saya jelaskan. Kalau misalnya kita menggunakan diagram pohon dan menggunakan tabel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu adalah materi dari kelompok 2. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang peluang? Jika kalian belum mengerti tentang peluang, kalian bisa mengulangi videonya. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 2 kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.